Menjadi guru tentu merupakan pilihan profesi yang mulia, karena perannya yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya profesi yang mulia tersebut tidak menjamin kehidupan guru nyaman dan sejahtera. Justru kebalikannya, menjadi guru di negeri ini seolah harus siap dengan berbagai risiko dan potensi dikriminalisasi. Seperti yang dialami Supriyani, seorang guru honorer di SDN 04 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang harus merasakan dinginnya jeruji besi hanya karena dituduh memukul siswanya yang merupakan anak seorang anggota kepolisian. Tidak hanya ditahan, Supriyani juga mengalami pemerasan baik oleh oknum anggota kepolisian maupun oleh oknum kejaksaan. Sebuah risiko yang tidak sebanding dengan pengorbanannya sebagai seorang pendidik. Setelah dia tersangka, ada permintaan uang. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari perlindungan anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan? Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum kita. Selain dikriminalisasi seperti yang dialami Supriyani, banyak guru lainnya yang menjadi korban kekerasan. Pada tanggal 1 Agustus 2023 di Rejang Lebong, Bengkulu, seorang guru olahraga di SMA N7 Rejang Lebong, Zaharman, dianiaya orang tua salah satu siswa hingga hampir buta. Kapolsek Padang Ulak Tanding Ibtu Hengki Noprianto menyatakan, aksi penganiayaan tersebut bermula saat korban merupakan guru olahraga mendapati seorang siswa merokok di lingkungan sekolah lalu menegur dan menindaknya. Siswa tersebut kemudian pulang dan melapor ke orang tuanya yang kemudian menuju sekolah dan menganiaya korban menggunakan ketapel. Akibat penganiayaan tersebut, korban terkena batu di bagian mata hingga nyaris buta dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kekerasan juga dialami Ali Fatkur Rahman, seorang guru di sebuah sekolah madrasah aliyah di Pilangwetan, Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ali dianiaya siswanya sendiri menggunakan senjata tajam di dalam kelas hingga kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah membagikan soal ujian tengah semester di dalam kelas. Tiba-tiba pelaku mendekat dan langsung menyerangnya menggunakan senjata tajam hingga mengenai leher dan tangan kanannya. Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaja mengatakan pelaku AR menganiaya gurunya sendiri karena kecewa dengan nilai yang ia dapat sebelumnya. Pelaku diduga kecewa karena nilainya tidak memuaskan. Tim Liputan Metro TV. Kasus guru Supriyani menjadi satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi guru di Indonesia. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam segmen Analog. Pemirsa, kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terus bergulir, tak hanya proses hukumnya. Kasus Supriyani juga membuka pembahasan di Wakil Rakyat tentang perlunya payung hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya agar kasus-kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik tidak terus terjadi. Serentan itukah profesi guru di zaman media sosial saat ini? Dan pertanyaan keduanya adalah bagaimana seharusnya posisi pendidik di lembaga pendidikan masa kini agar tak ada lagi kasus kriminalisasi. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami Novita Tandri, psikolog anak dan remaja di segmen Analog Anda Tanya Psikolog. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa Selamat Pagi Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung dengan psikolog di nomor 021 583 99 100. Langsung kita sapa, selamat pagi Mbak Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Jason. Mas Jason, maaf. Ya, baik. Terima kasih Mbak Novita telah bergabung bersama kami melihat atau menilik kasus dari guru Supriyani ini yang terus bergulir sampai dengan sekarang karena adanya tuduhan kekerasan, tapi ternyata kemudian berujung kriminalisasi, ada juga pemerasan di sana. Apa yang bisa kita pelajari? Apa evaluasi yang bisa kita sama-sama maknai di sini dari proses hukum yang berjalan, Mbak Novita? Baik Mas Jason, kalau ngelihat kasus yang ada di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang guru Supriyanti dan juga anak di usia 6 tahun
di SD, salah satu SD yang ada di Konawe. Kebetulan saya sendiri menangani anak tersebut. Jadi kalau melihat kasus ini dengan adanya KDRT yang terjadi di sekolah, kalau buat saya alangkah bijaknya kalau kita benar-benar bisa menelusuri kasus ini sampai ke dalam. Karena kebetulan pada saat itu saya berada di Sulawesi Tenggara dan saya diminta untuk bisa membantu menangani anak tersebut. Kasusnya sampai sekarang masih dalam proses yang terus masih bergulir karena kebetulan saya sendiri menangani sang anak yang 6 tahun sekali lagi Mas Jason, anak 6 tahun kelihatannya memang sulit untuk bisa membuat satu keputusan dalam arti berbohong kepada orang tua atau kepada psikolog yang menangani. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Jadi kalau buat saya mungkin perlu juga untuk menyikapi bahwa tidak hanya ke dalam kasus posisi Guru Supriyanti, tetapi kita juga harus ada berada di posisi si anak yang berusia 6 tahun ini. Apakah betul memang anak ini terjadi apa yang disebut dengan KDRT? Karena memang bukti-bukti dari hasil visum yang keluar, itu ada bukti pemukulan. Jadi kalau kita lihat ada bekas sapu yang dipukul sampai cukup parah, Mas. Tapi kasusnya masih terus bergulir untuk pembuktian dan saat ini sudah sampai di kejaksaan. SP21-nya sudah lengkap. Mbak Novita, ada aduan dari korban, kemudian ada pembelaan pastinya dari sang guru Supriyani. Ada juga respon dari orang tuanya yang kemudian ini berlanjut ke proses hukum. Sebenarnya kalau Anda melihat ini akarnya bermuara di mana? Apakah karena aduan sang anak yang kemudian memicu, men-trigger kasus ini kemudian terjadi, atau sebenarnya respon dari orang tua yang kemudian berujung terhadap kriminalisasi sang guru yang harus kita evaluasi? Betul, ya kalau saya melihat anak justru tidak melapor. Anak justru ketakutan, tidak mau melapor kenapa bekas-bekas luka itu terjadi di fisiknya. Yang akhirnya didorong oleh ibunya untuk bicara. Dan pada saat ditanya sama ibunya, dia bilang dia jatuh waktu bermain dengan ayahnya. Tapi ternyata ayahnya tidak pernah pada saat mendampingi itu tidak melihat dia jatuh. Karena 100% berada di dalam pengawasan ayahnya, ada Wibowo ya. Dan akhirnya dibujuk dan berterus terang bahwa memang ada terjadi pemukulan terhadap si anak. Lalu yang kedua ada saksi. Saat itu ada 3 anak yang melihat kejadian tersebut, tetapi akhirnya belakangan saksi itu tidak mau lagi bersaksi, Mas Jason. Akhirnya sebenarnya laporan polisi, jadi tidak langsung dibuatkan laporan polisi sampai yang akhirnya ke dalam kejaksaan, tetapi ada rentetan mau RJ, Mas, restoratif justice dengan cara kekeluargaan. Tetapi ternyata dari 5 kali pertemuan itu tidak terjadi. Jadi terpaksa akhirnya masuk kepada kejaksaan. Dalam hal ini saya perannya adalah sebagai psikolog. Jadi bagaimana peran saya adalah terhadap anaknya ya, dan faktor psikologis yang terjadi bukan saja terjadi kepada orang tuanya yang kebetulan adalah anggota polisi, dan anak yang 6 tahun akhirnya nggak bisa bersekolah. Jadi kita juga harus berimbang melihat kasus ini. Saya bicara di sini karena saya memang kebetulan menangani ini karena lokasi pada saat itu berada di Sulawesi Tenggara. Baik, Mbak Novita, tidak hanya kasus ini saja yang nantinya akan kita bahas. Ada kasus-kasus kriminalisasi lainnya, bentuk-bentuk kemudian guru-guru yang mungkin saat ini banyak disorot begitu ya. Nah, tapi kita akan mengajak salah satu penelpon di Selamat Pagi Indonesia, Pak Bian dari Mataram yang ingin bertanya. Selamat pagi, Pak Bian. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Selamat Baik, pagi, kami ralat Pak Dion ya. Oke. Ya, Pak Dion. Ya, Pak Dion, silakan pertanyaannya Pak Dion. Pak Bion. Nah, jadi begini, saya coba menyikapi persoalan ini. Ya, jadi begini, saya coba menyikapi persoalan ini dengan mindset hukum saya, sebetulnya saya seorang lawyer. Jadi kalau sekarang guru honorer kita sudah masuk dalam posisi terdakwa, kalau itu dalam proses persidangan nanti, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan dalam tuntutannya, maka kita berharap hakim dengan keyakinannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan harus memutus brisprah atau bebas murni. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita kaji kembali
dengan proses adanya kriminalisasi hukum terhadap guru, jadi tidak hanya guru yang pernah terjadi kriminalisasi dalam konteks anak bangsa di Republik ini. Nah, kriminalisasi ini sering dipolitisasi dengan persoalan-persoalan hukum. Ini yang tidak benar. Maka negara harus hadir, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, untuk segera memberikan suatu keringanan atau membebaskan guru honorer kita dari segala tuntutan jaksa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada sebuah instrumen politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab terhadap proses ini. Sehingga guru kita sebagai penyambung lidah rakyat dalam konteks membangun anak bangsa, dalam konteks sebagai calon pemimpin bangsa ke depan, ini harus diperhatikan oleh negara. Jangan dibiarkan media sampai pada ada tuntutan di pengadilan. Itu saja mungkin. Pertanyaannya apa Pak Bion? Nah, pertanyaannya adalah gimana sekarang sikap dari kriminologi kita maupun sikap dari para jaksa dan hakim dalam proses ini untuk membebaskan terdakwa dalam segala tuntutan jaksa. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Bion. Silakan Mbak Novita untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Bion tadi. Baik, kebetulan saya juga sekarang sedang mengambil S2 tesis Magister Hukum, jadi kurang lebih sedikit banyak tapi juga tentang tentang hukum ini. Kalau buat saya nanti kita serahkan aja gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini kita bicara dialog dengan psikolog. Dalam konteks ini mungkin kalau buat saya adalah bijaksana untuk bisa mempertimbangkan, karena kita bicara bukan saja hanya profesi guru, tetapi juga ada anak usia 6 tahun yang perlu kita lindungi haknya. Hak untuk bersekolah, hak untuk dilindungi, hak untuk bisa mendapatkan pengajaran di sekolah, di sekolah formal. Nah, saat ini Ananda 6 tahun ini tidak bisa bersekolah karena ditolak di sekolah yang ada di Konawe Selatan. Sedangkan ayahnya berada di Konawe Selatan yang harus bertugas di sana, tidak bertugas di tempat lain, tidak bisa pindah begitu saja. Jadi, kalau buat saya mungkin kita sama-sama berhati adem gitu ya untuk melihat ini supaya hak anak juga bisa dipenuhi untuk bisa bersekolah kembali, Mas Jason. Baik, semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Bion. Sebelum nanti kita menampung lagi pertanyaan dari penelpon kita lanjutkan lagi. Mbak Novita, ada kemudian respon. Ini guru-guru di Baito kemudian menolak untuk mengajar anak-anak yang merupakan anak dari polisi atau petugas kepolisian. Bagaimana Anda melihat adanya respon seperti ini dari para guru-guru kita? Baik, kalau buat saya nggak fair ya, kita mengajar, saya juga pendidik, kita mengajar tidak melihat latar belakang daripada profesi seorang orang tua gitu. Mau dia datang dari latar belakang prasejahtera, mau dari anak presiden, anak gubernur, anak petani, anak pengasong-asongan gitu, pedagang asongan, semuanya kita wajib untuk bisa mengajar dengan hati. Karena guru adalah arsitek jiwa, Mas. Dia yang merancang jiwa anak-anak kita. Kebayang nggak sih anak-anak yang murni polos ini gara-gara profesi ayahnya, guru tidak mau mengajar anaknya. Jadi kalau buat saya menjadi guru harusnya menjadi panutan atau role model bagi siswa. Dan kalau sampai terjadi seperti ini, kemana anak-anak ini yang tidak bisa memilih datang dari keluarga yang mana, datang dari orang tua yang mana, ya nggak sih? Jadi kalau buat saya nggak fair buat anak-anak. Kalau sampai guru please gitu ya, untuk bisa secara general bahwa tugasannya adalah pengajar dan adalah arsitek. Baik, kita di satu sisi setuju untuk tidak mengkriminalisasi guru yang banyak sekarang dianggap berpotensi untuk dikriminalisasi, tapi di sisi lain kita juga sepakat bahwa anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Di luar mereka ini anak siapa begitu. Terima kasih psikolog anak dan remaja Novita Tandri telah bergabung bersama kami di segmen analog dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.